Tapi sebaliknya ketika berbanding terbalik ya, antara yang dikatakan dengan kejadian itu menjadi kebohongan. Hanya di sini ada gradasinya kebohongan itu. Ada yang kebohongan mutlak, kebohongan yang berbanding terbalik, ya, gitu. Maju kata itu representasinya, tapi realitasnya mundur. Misalnya gelap, mengatakan gelap tapi realita terang. Meroket dikatakan tapi realita nyungsep, misalnya ya. Nah ini kebohongan mutlak yang berlawanan secara diametral yang mulia. Ya. Yang kedua, kebenaran parsial, kebohongan parsial. Tidak bertentangan tapi berbeda. Gitu. Nah ini masih bohong tapi beda. Jadi di sini saudara dijadikan sebagai ahli dari pihak terdakwa dan penasihat hukum. Jadi ahli itu bersifat netral, ya, karena saudara. Tapi sebelumnya mesti sudah mempelajari faktanya, tapi kan tidak fakta, tapi sesuai keahlian saudara. Ya. Dari penasihat hukum, kira-kira ahli ini dihadirkan untuk membuktikan mengenai masalah apa? Kira-kira? Untuk menerangkan makna dari frasa atau ungkapan yang ada pada pasal-pasal serta bagaimana kaitannya dalam proses penegakan hukum pidana, karena sesuai keahlian beliau linguistik forensik. Oke. Ini saksi tadi ahli dari UPI ya. Kemarin penjaksa penuntut umum juga menghadirkan saksi bahasa dari UPI, berarti sama ya. Mungkin berbeda pendapatnya ya. Yang kemarin saksi siapa? Atau sama siapa kemarin? Andika Duta Bahari. Andika Duta Bahari dari UPI juga ya? Iya. Oh. Gini, karena ini saksi ahli dihadirkan oleh penasihat hukum, kami berikan kesempatan yang pertama ini kepada tim penasihat hukum mengajukan apa yang kira-kira digali dari keahlian ini. Monggo. Baik, terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Prof, izin Prof, mohon untuk bisa memberikan pandangan, pendapat, penjelasan-penjelasan terkait keahlian Prof agar dalam persidangan ini kami menjadi terang terhadap khususnya makna bahasa dari sejumlah frasa atau ungkapan-ungkapan yang ada pada pasal-pasal. Sebagai pengantara, Prof, perlu kami sampaikan bahwa hari ini kasus ini mendakwat ada 3 pasal. Yang pertama pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana, juga pasal 15-nya. Yang kedua pasal 28 ayat 2 Junto 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan yang terakhir adalah pasal 156A KUHP berkaitan dengan penodaan agama. Sebelum kami bertanya lebih lanjut tentang sejumlah frasa atau ungkapan yang ada dalam pasal-pasal ini, Prof, perlu kami diterangkan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan linguistik, terutama linguistik forensik, dan kaitannya dalam konteks penegakan hukum pidana. Monggo, Prof. Terima kasih. Linguistik forensik itu kajian atau analisis penggunaan bahasa yang berdampak hukum. Ringkasnya seperti itu. Ya, jadi bukti fisik dari tindakan berbahasa itu bisa lisan, bisa tulis, bisa di ruang konvensional seperti dalam kehidupan sehari-hari, bisa di ruang virtual, di internet, ya, lewat teknologi digital. Jadi yang menjadi datanya itu pertama produk hukum, undang-undang, peraturan, draft, dan sebagainya, itu dianalisis dari segi kriteria linguistik forensik untuk mengukur sejauh mana pasal-pasal peraturan itu memiliki dampak hukum tertentu yang dikaitkan dengan konteks kejadian. Karena yang namanya undang-undang, peraturan itu teks kan, itu bisa berbanding lurus, ya, bisa berkurang, bisa bertambah. Ketika si teks undang-undangnya dihadapkan kepada bukti-bukti material atau dalam bahasa linguistik forensik dengan konteks. Yang kedua,
linguistik forensik menganalisis proses hukum itu sendiri, baik di level penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun seperti sekarang ini. Ya, itu bisa dianalisis sejauh mana para pihak yang terlibat dalam proses pengadilan ini menggunakan bahasa sesuai dengan standar-standar linguistik forensik. Dan yang terakhir, bahasa sebagai bukti tindakan hukum itu sendiri, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pemalsuan, kebohongan, ya, penghinaan, ya, fitnah dan sebagainya. Jadi ada 3 tataran analisis yang digunakan dalam linguistik forensik. Itu gambaran umumnya seperti itu. Baik Prof, itu ada 3. Saya ingin masuk ke tahap pertama tentang analisa terhadap produk perundangan. Khususnya hari ini kami ingin penjelasan Prof terkait analisa secara bahasa dari pasal-pasal yang menjadi dakwaan jaksa penuntut umum. Tapi juga kami nanti ingin mendalami tentang proses pidananya. Karena ternyata kalau saya simpulkan ini secara sederhana, Prof tidak hanya masuk hukum norma material, tapi juga formil bagaimana membuktikan dari satu unsur bahasa itu berkaitan dengan tindak pidana tertentu. Prof, yang pertama, ini di dalam ketentuan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, itu ada sejumlah ungkapan yang frasa atau ungkapan itu tidak kami temukan tafsirnya secara juristik, baik dari penjelasan pasal atau memori van to lighting begitu. Nah, kami ingin mendalami dari sisi bahasa, terutama pendekatan linguistik forensik, ungkapan atau frasa yang ada dalam pasal ini apa saja. Pertama, Prof, tolong dijelaskan secara umum atau mungkin nanti bisa ditambahkan secara spesifik tentang makna atau frasa ungkapan menyebarkan kebohongan, menerbitkan keonaran. 4 hal ini saja dulu, Prof. Pertama menyebarkan, kedua kebohongan, ketiga menerbitkan, keempat keonaran. Monggo, Prof. Baik, ya. Kata menyebarkan itu bentuk dasarnya itu sebar, ya. Itu merupakan perba, ya, yang dalam KLBI misalnya disebutkan bahwa tindakan berbahasa, ya, menyebarkan itu, ya, yang pada mulanya sesuatu itu berada pada dirinya, kemudian, ya, disampaikan kepada orang lain atau halayak, ya, bisa perseorangan, bisa ke halayak, itu, ya. Biasanya itu berupa informasi, ya, itu biasanya. Tapi bisa saja, ya, bukan informasi juga, gitu. Menyebarkan bantuan bansos misalnya bisa, ya. Tapi yang lazim, ya, kata menyebarkan itu berkaitan dengan informasi. Seperti itu. Yang kedua, Prof, kebohongan. Nah, kebohongan itu kata dasarnya bohong, itu suatu keadaan, ya, itu yang berbanding terbalik dengan realitas. Dalam teori linguistik forensik ada yang disebut dengan segitiga kebenaran, lawan dari kebohongan. Ada objek, ada representamen, ada interpretan. Ya. Kebohongan atau kebenaran itu ada di representamen. Ketika seseorang mengatakan sesuatu berdasarkan objek tertentu. Ketika yang dikatakan atau yang dituliskan itu berbanding lurus dengan objek, dengan sesuatu kejadian, maka itu jadi benar. Tapi sebaliknya ketika berbanding terbalik, ya, antara yang dikatakan dengan kejadian, itu menjadi kebohongan. Hanya di sini ada gradasinya kebohongan itu. Ada yang kebohongan mutlak, kebohongan yang berbanding terbalik, ya, gitu. Maju, kata itu representasinya, tapi realitasnya mundur. Misalnya, gelap, mengatakan gelap, tapi realitas terang. Meroket, dikatakan, tapi realitas nyungsep, misalnya, ya. Nah, ini kebohongan mutlak yang berlawanan secara diametral yang mulia. Ya. Yang kedua, kebenaran parsial, kebohongan parsial. Tidak bertentangan, tapi berbeda. Gitu. Nah, ini masih bohong, tapi beda. Gitu. Ada beberapa persamaan di situ. Ada unsur yang
tapi sebagian besar itu beda. Nah ini bisa debatable, ini bisa mengundang perbedaan pendapat. Ya. Dari mana unsur perbedaan itu datang? Karena perbedaan itu berdasarkan kriteria, tapi masuk kategori kebohongan. Disebutnya dalam kategori linguistik itu kebohongan distinktif, gitu. Kebohongan yang bisa diuji mana persamaannya, mana perbedaannya. Gitu. Yang ketiga, ya itu gradasi kebohongan yang kurang. Ya. Dari peristiwa itu ada yang dikurangi, ya. Tidak sepenuhnya dikatakan. Gitu. Nah ini kebohongan juga. Dan yang terakhir adalah kebohongan yang ditambahi berlebih, ya. Itu. Kebohongan yang ditambah ini menyangkut kuantitasnya. Ya. Nah ini biasanya kebohongan yang berantai, ya. Seseorang mengatakan sesuatu kemudian disampaikan lagi oleh orang itu, bisa bertambah, bisa berkurang, disampaikan lagi, bisa bertambah, bisa berkurang. Dalam istilah Jawa itu disebut dengan kebohongan getok tular, ya. Kebohongan yang sambung bersambung, seperti itu. Inilah level kebohongan yang terjadi dalam kaidah linguistik. Semuanya kebohongan ini bisa berdampak hukum menurut kaidah linguistik forensik. Kalau ada pihak yang mengadu dan dirugikan secara material. Maksudnya itu, kalau tidak dirugikan secara material hanya malu saja, hanya dampak sosial saja, itu tidak berdampak hukum kebohongan ini. Kalau kebohongan itu menimbulkan kerugian material dan dapat diukur kerugiannya dan dilaporkan oleh pihak yang memang dirugikan, ya, barulah berdampak hukum. Baik di level yang pertama, yang kebohongan yang bertentangan diametral, baik kebohongan yang berbeda, baik kebohongan yang kurang maupun kebohongan yang lebih. Baik, dari beberapa kriteria tadi, baik diametral, berkelebihan, berkurangan, atau ditambah-tambahi tadi, saya mau tanyakan Prof, bisa nggak untuk menyederhanakan dengan pendekatan antonim, ya, lawan dari kebohongan itu adalah kebenaran atau kejujuran. Kira-kira secara bahasa mudah bisa tidak untuk menyederhanakan, ada kebohongan berarti ada kebenaran atau kejujuran begitu? Ya, ini memerlukan tahapan-tahapan pengujian. Ya. Secara global, uji kebohongan itu sering menggunakan teori semiotika, teori tentang tanda. Ya. Ini sebuah teori yang secara global digunakan sangat viral, ya. Kalau dicek di Google itu sampai 72% ilmuwan menggunakan teori semiotik segitiga ini. Pertama adalah bagaimana sebuah pernyataan diukur kebenarannya atau kebohongannya dari segi kualitatif, yang disebut dengan quasign, ya, tanda kualitatif. Ya. Misalnya, saya berikan contoh, gitu, sejauh mana sebuah tuturan itu mewakili unsur-unsur yang ada dalam peristiwa. Kalau kebenaran dan kebohongan itu menyangkut kejadian, berita, kan ada syarat-syarat kelengkapan berita, ya, yang dikenal sangat populer dengan istilah ribawe satu hal, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan seterusnya. Itu bisa diperiksa apakah sebuah pernyataan itu bohong atau benar, memenuhi nggak kriteria itu. Kalau ada salah satu saja yang tidak ada, maka ya, dia tidak memenuhi kriteria sebagai berita yang benar, karena ada yang terlewat atau disembunyikan. Terlewat tidak sengaja, tidak terjangkau, disembunyikan itu sengaja. Yang berdampak hukum adalah yang disengaja. Ya.
yang tidak disengaja, yang terlewat atau tidak terjangkau karena keterbatasan wartawan, keterbatasan penutur untuk mendapatkan informasi, biasanya diselesaikan di Dewan Pers. Baik, lanjut Prof. Tadi sebenarnya saya mau urut dari unsur yang pertama dulu, norma. Tapi menarik tadi Prof sudah masuk juga dikaitkan dengan konsekuensi hukumnya, di mana tadi saya masih ingat betul kebohongan itu baru berdampak hukum kalau ada korban yang dirugikan dan kerugiannya material Dan dapat diukur. melaporkan itu, karena itu delik aduan ya. Baik, yang kedua unsurnya orang tadi atau korban tadi melaporkan. Ya, tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan. SKB antara Kapolri, Menko apa? Menko Info. Hah? Menko Info. Ya, itu kemudian Menko Info ya, Sama dengan Kejagung, kejaksaan, Kejagung. SKB-nya itu ya. Di situ di SKB pasal 27 menyebutkan bahwa itu harus tidak bisa diwakili, harus menimbulkan kerugian material. Ya, pertanyaannya Bro, bagaimana kalau kerugian tadi dideskripsikan secara imaterial, misalnya rasa nggak nyaman, rasa malu, rasa gelisah dan sebagainya, tetapi yang jelas tidak dideskripsikan secara material. Apakah itu bisa tetap dilanjutkan dalam konsekuensi hukum begitu? Dalam kajian linguistik forensik, hal-hal yang imaterial ya, itu dampaknya itu dampak sosial ya. Itu dia jadi malu, dia jadi terasing, dia jadi dikucilkan begitu ya. Karena linguistik forensik itu seperti DNA, seperti sidik jari ya. Kami harus memastikan, tidak bisa menduga-duga ya. Sementara bukti-bukti imaterial itu kan hanya dugaan-dugaan, hanya ada dalam kognisi, itu fenomena psikologi. Oh. Ya. Bukan fenomena empirik, bukan fenomena yang bisa dilihat, didengar, diraba, dicicipi, dicium. Ini jadi linguistik forensik hanya merujuk ke situ. Ya. Sama dengan forensik-forensik yang lain. Ya. Jadi bukti objek analisis itu harus fisikal ya. Empiris ya? Dalam bahasa itu bisa bahasa lisan atau bahasa tulis ya. Seperti gitu. Baik, bagaimana kalau kemudian sikap kerugian itu selain imaterial justru dalam bentuk sikap batin gitu loh, merasa ya, perasaan-perasaan yang menjadi sikap batin seseorang itu. Ada dua pertanyaan Prof. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai fenomena yang harus aktual tadi atau dia fenomena psikologi gitu. Yang kedua, apakah unsur daripada kerugian itu bisa cukup dikonfirmasi dengan rasa gelisah yang merupakan sikap batin tadi dan baru teraktualisasi setelah ditanyakan kepada orang lain. Kalau dalam proses hukum, sikap batin tadi baru teraktualisasi setelah ditanya dalam BAP begitu. Mohon diterangkan. Kegelisahan, keresahan ya, itu kan itu fenomena kognitif. Jadi begini yang mulia, dalam berbahasa itu ada beberapa level ya. Ada yang disebut dengan pragma fisikal. Seseorang berkata berdasarkan sesuatu yang sangat fisikal, sesuatu yang empirik, sesuatu yang dilihat, didengar, kemudian dia mengatakan sesuatu. Dan itu bisa diverifikasi oleh orang lain ya. Naik dari fisikal, orang berbahasa bukan hanya fisikal tapi kognitif. Apa yang dipikirkan, yang dirasakan, dikatakan ya. Seperti itu. Itu nggak kelihatan kan? Ini biasanya ini merupakan kajian forensik psikologi ya. Sejauh mana sebuah gejala-gejala yang muncul ke permukaan itu menunjukkan kondisi kognisi atau perasaan tertentu. Level ketiga, orang berbahasa karena pragma sosial, konvensi, kesepakatan ya, kebiasaan segala macam ya. Dan bahasa itu pada dasarnya adalah konvensi seperti itu. Dan yang terakhir, pragma religius ya.
orang berbahasa karena keyakinan. Nah ini nggak bisa diverifikasi, ya. Itu ya. Karena yang tahu persis, ya, gitu ya. Bahasa sebagai representasi keyakinan itu hanya dia sendiri dengan Tuhannya, gitu ya. Gitu. Jadi kita nggak bisa mendefinisikan sesuatu yang datang dari konsep agama itu sewenang-wenang kita tafsirkan dengan tafsir kita. Ya. Jadi level-level itulah. Ya. Nah, ketika ada fenomena kegelisahan dalam kajian linguistik forensik itu wilayah non hukum, ya. Non hukum ya. Yang nggak terukur, soalnya ketika masuk wilayah hukum, bagaimana kita mengukur fenomena kegelisahan? Itu. Baik, saya lanjutkan, Prof. Lain dengan kerusuhan misalnya, Ya. itu fisikal, Terukur lagi. terukur, rusuh, siapa pelakunya, di mana, kapan, itu bisa ini, ya. Baik. Kerusuhan. Itu.